Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada yang lagi nonton YouTube kami. Kali ini kami akan membahas tentang laporan keuangan khusus buat mahasiswa atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat Pariaman. Nah, kami di kelompok 2 ingin membahas tentang laporan keuangan, yaitu mengenai laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 atas nama Elia Ratna, nanti juga akan dilanjutin oleh teman-temannya, dan saya akan membahas yaitu tentang laporan laba rugi. Nah, teman-teman harus tahu, laporan laba rugi ini yaitu salah satu laporan penting yang berada di laporan keuangan. Jadi, dalam laporan laba rugi ini tentunya bahas apa-apa saja dalam laporan tersebut. Akunnya yaitu kita akan membahas, teman-teman harus tahu dulu, dalam laporan laba rugi ini yaitu yang bertujuan mengenai adanya laporan laba atau rugi. Jadi suatu tujuannya adalah mengetahui perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Nah, dari hal itu, bagaimana caranya kita mengetahui untuk menyelesaikan laporan ini? Nah, dalam laporan ini yaitu ada yang dan beban. Jadi kita saat menyelesaikan laporan laba rugi, yang pertama kita harus mengetahui semua pendapatan lalu dikurangi beban. Jika pendapatan tersebut memiliki hasil lebih dari beban, maka itu disebut dengan laba. Tetapi sebaliknya, maka itu disebut dengan rugi. Jadi dalam laporan laba rugi ada dua metode. Yang pertama yaitu metodenya single step, yang disebut dengan mengambil lalu dikurang dengan semua beban. Cek di makalah yang telah kita kirim. Yang kedua, double step, yaitu merinci satu pendapatan lalu dikurang satu beban, dan pendapatan juga dikurangi dengan beban lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, ada perbedaannya. Perbedaannya dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang, teman-teman harus tahu dulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menawarkan jasanya kepada orang lain lalu memperoleh pendapatan. Contohnya, pendapatan dari hasil perusahaan konveksi atau jahit. Jika ada seseorang yang mengantarkan bahan ke tempat perusahaan tersebut, lalu mereka jahit, disebut dengan pendapatan jasa. Kalau pendapatan usaha ketika seorang membeli barang dengan harga yang lebih, itu disebut dengan pendapatan dagang. Nah, jadi dalam pelaporan laba ruginya, kalau perusahaan dagang itu ada namanya harga pokok penjualan atau HPP. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan lagi ini, dan materi selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang standar-standar laporan laba rugi. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, dinyatakan bahwasanya laporan laba rugi yang baik harus mencakup pos-pos sebagai berikut, seperti adanya sebuah pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan, afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, adanya beban pajak dan laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. Ada juga pos luar biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Selanjutnya tentang pembagian laba pada laporan laba rugi. Yang pertama adanya laba kotor. Laba kotor merupakan suatu pengukuran pendapatan langsung perusahaan atas penjualan produknya selama satu periode akuntansi. Laba kotor mengindikasikan secara langsung seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. Yang kedua adanya laba operasi.
merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis utamanya. Yang ketiga, adanya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditentukan menurut standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Yang keempat ada laba bersih. Laba bersih mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba bersih adalah kelebihan penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan dipotong beban operasi dan pajak penghasilan. Faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. Yang kelima ada laba dari operasi berjalan, yaitu laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba ini juga disebut laba sebelum pos luar biasa dan operasi dalam penghentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Monica. Saya akan menjelaskan tentang perubahan modal. Perubahan modal merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas yang terjadi selama periode waktu atau masa tertentu. Laporan perubahan modal menyajikan hal-hal yang yang pertama mengenai jumlah modal awal, sedangkan yang kedua itu penambahan modal selama satu periode, yang ketiga itu sisa laba atau rugi, yang keempat pengambilan uang free fat untuk kepentingan secara pribadi. Standar-standar perubahan modal. Yang pertama, laba rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlah yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung oleh PSAK. Sedangkan yang ketiga yaitu pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan perubahan terhadap kesalahan yang mendasar. Sedangkan yang keempat yaitu transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima yaitu saldo akumulasi, laba atau rugi pada awal. Sedangkan yang keenam yaitu rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia Susanti, NIM 775 dari akuntansi 3 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada satu periode. Hal biasa yang disajikan dalam laporan keuangan arus kas meliputi jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prepay. Adapun tujuan laporan arus kas ini, yaitu tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode, di mana laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 mengenai laporan arus kas. Secara khusus, tujuan laporan arus kas yaitu memperkirakan arus kas pada periode depan berdasarkan laporan keuangan pada periode masa kini. Yang kedua, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Yang keempat, laporan mengenai hubungan laba bersih terhadap laporan kas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adapun manfaat dari laporan arus kas, yaitu laporan keuangan, terutama laporan arus kas, memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi banyak pihak seperti investor, kreditor, pengelola perusahaan, serta pihak lainnya. Tidak hanya perusahaan barang, perusahaan jasa pun juga dapat menikmati manfaat dari adanya cash flow
cash flow statement atau laporan arus kas. Adapun manfaat dari laporan arus kas yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, dapat mengetahui besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajiban seperti membayar gaji karyawan. Yang ketiga, mengukur dengan jelas keberhasilan sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih, maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi laporan arus kas. Dalam laporan keuangan arus kas, baik pada perusahaan maupun jasa, ada 3 bagian. Yang pertama, kas aktivitas operasi. Kas aktivitas operasi yaitu pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional dan lainnya sebagainya. Yang kedua, kas aktivitas investasi merupakan laporan kas keuangan yang berkaitan dengan perolehan, penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aktiva permanen. Yang ketiga, kas aktivitas pendanaan, laporan keuangan arus kas yang berhubungan dengan investasi, pemilik, peminjam dana, dan pembelian uang oleh pemilih. 5. Cara penyusunan laporan keuangan arus kas. Laporan keuangan arus kas yang disusun atau dibuat setelah pembuatan neraca. Laporan ini disusun berdasarkan pada dua sumber data, yaitu data laporan laba rugi, periode laporan laba rugi, laporan ini disusun berdasarkan pada 2 sumber data, yaitu data laporan laba rugi periode berjalan dan neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Berdasarkan cara penyajian atau bentuknya, laporan keuangan arus kas dibedakan menjadi 2, yaitu penyajian langsung dan penyajian tidak langsung. Selanjutnya secara umum dan ada 5 langkah yang dapat digunakan sebagai cara menyusun laporan keuangan arus kas. Yang pertama, hitung kenaikan atau penurunan yang terjadi pada kas. Yang kedua, hitung laporan kas neto yang digunakan pada aktiva operasi dengan menggunakan cara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, hitung laporan kas neto yang digunakan pada aktiva investasi. Yang keempat, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan oleh aktiva pendanaan. Yang kelima, hitung arus kas dan jumlah kas neto dan gabungan kas neto yang digunakan oleh aktiva operasi. Kesimpulan laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan dan beban untuk suatu periode atau masa tertentu. Misalnya sebulan atau setahun, dengan kata lain menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu. Perubahan modal merupakan ikhtisar dari perubahan dalam ekuitas yang terjadi selama periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini hanya disusun untuk usaha perseorangan dan memiliki kaitan dengan neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi yang penerimaan dan pengeluaran kas, suatan kas neto yang digunakan oleh aktiva pendanaan. Yang kelima, hitung arus kas dan jumlah kas neto dan gabungan kas neto yang digunakan oleh aktiva operasi. Kesimpulan laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan
dan beban-beban untuk suatu periode atau masa tertentu. Misalnya sebulan atau setahun, dengan kata lain menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu. Perubahan modal merupakan ikhtisar dari perubahan dalam ekuitas yang terjadi selama periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini hanya disusun untuk usaha perseorangan dan memiliki kaitan dengan neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi yang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Terima kasih. Ya, oke, sahabat mahasiswa. Nah, ini tadi sudah dengan laporan laba rugi oleh saya sendiri. Selanjutnya oleh teman-teman saya, dan sudah sampai di penjelasan laporan arus kas. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh silakan komen, nanti kita bahas dan memberi penjelasan selanjutnya jika ada teman-teman yang tidak paham. Yang khusus mahasiswa STI Sumbar, boleh lanjutkan pertanyaannya di grup. Terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum.